Bagaimana sama persiapan? Oke, semuanya siap. Oke, aman. Gas. Gas. Daerah pesisir pantai merupakan tempat yang intensif digunakan sebagai sarana kegiatan masyarakat berupa pemukiman, industri, pelabuhan, pariwisata, dan sebagainya. Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi mendukung masyarakatnya dalam kemajuan daerah pesisir tersebut. Hal ini tercermin oleh luas lautan 5,9 juta kilometer persegi serta panjang garis pantai 95.161 km yang dimiliki Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan kondisi tersebut, daerah pesisir juga berpotensi terdampak kerusakan akibat gelombang laut yang menyebabkan abrasi atau pergeseran garis pantai atau erosi sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Keadaan ini sesuai dengan data dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bahwa sepanjang 17.000 km pantai di Indonesia mengalami kerusakan. Sejauh ini, pemerintah melakukan pencegahan abrasi dan pergeseran garis pantai akibat gelombang secara umum dengan menggunakan bangunan pantai, salah satunya dikenal dengan istilah revetment. Penggunaan revetment dimaksudkan untuk memperkuat tepi pantai agar tidak terjadi pengikisan pantai akibat gempuran gelombang. Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu teknologi pengamanan pantai sebelumnya berupa batu alam yang beratnya lebih dari 200 kg sehingga menyulitkan dalam pemasangannya dan dinilai kurang efisien karena memiliki biaya eksibilitas yang cukup tinggi. Selain itu, batu alam dengan berat lebih dari 200 kg tersebut tidak selalu mudah didapatkan. Oleh karena itu, dalam menanggapi kondisi ini, kami merancang sebuah desain revetment yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Semuanya kami rancang dan terapkan pada inovasi revetment dengan nama Altigen 09, teknologi pengamanan pantai dan penjernihan air menggunakan green material. Pada revetment yang kami rancang ini terdapat 3 aspek inovasi, yaitu dari segi bentuk, material, dan multifungsi dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Untuk inovasi dari segi bentuknya, diterapkan bentuk heksagonal yang memiliki keterkaitan yang kuat dan efisiensi yang tinggi. Kemudian interlocking untuk memperkuat struktur revetment, inovasi bentuk tangga untuk memudahkan akses masyarakat ke pantai dan meredam energi gelombang, lubang sebagai saluran untuk mengatasi run up, serta tulangan agar setiap unit pada revetment memiliki bentuk yang kokoh. Selanjutnya pada revetment ini mengusung konsep green material berupa bottom as sebagai perpaduan agregat halus dan limbah cangkang kerang sebagai substitusi semen pada komposisi pengolahan beton. Selanjutnya itu inovasi yang ketiga berupa teknologi penjernih air dari karbon hasil pembakaran limbah tempurung kelapa sebagai upaya untuk meminimalisir pencemaran air laut dan memanfaatkan potensi daerah pesisir yang memiliki kelapa melimpah. Mekanisme proses penjernih air ini terjadi pada saat gelombang menghantam revetment. Air laut akan masuk di dalam lubang yang telah disiapkan wadah berisi karbon hasil pembakaran limbah tempurung kelapa. Pori-pori karbon akan menyerap zat warna pada air laut,
sehingga secara bertahap proses ini mampu memudarkan limbah yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pada refitment yang kami rancang ini terdapat beberapa modifikasi, yaitu toll protection sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas refitment pada saat gelombang menghantam refitment. Dan untuk bagian belakangnya ditambahkan suatu penopang berbentuk trapesium dengan bagian bawah yang lebih besar agar dapat menopang refitment pada saat gelombang bereaksi pada refitment. Dan untuk bagian dalamnya disesuaikan langsung dengan kondisi di lapangan, yaitu berupa tanah dan bebatuan. Refitment ini, di sini kami menggunakan green material atau material yang ramah lingkungan. Hal ini ditujukan karena dalam proses pembuatan ini kami ingin meminimalisir dampak terhadap lingkungan akibat dari penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan. Nah, dalam material ini di sini kami menggunakan 3. Yang pertama itu adalah limbah cangkang kerang, yang kedua limbah bottom up, dan yang ketiga adalah limbah tempurung kelapa. Limbah cangkang kerang sendiri di sini ditujukan sebagai substitusi parsial terhadap semen, yang nantinya limbah cangkang kerang ini dapat menggantikan pohon semen. Karena dalam sebuah penelitian didapatkan bahwa di cangkang kerang sendiri terdapat senyawa CaCO3 sebesar 96,5%, yang ternyata senyawa ini ditemukan sebagai senyawa semen. Nah, di Indonesia sendiri limbah cangkang kerang sendiri cukup besar karena produksi di Indonesia sendiri sebesar 200-300 ton kerang setiap tahunnya, dan hanya sekitar 60-100 ton saja yang dimanfaatkan, sehingga sisanya itu hanya berakhir sebagai limbah. Nah, di sini kami berinovasi bagaimana caranya limbah sebesar ini dapat digunakan. Ini adalah limbah bottom up. Limbah bottom up sendiri merupakan limbah yang berasal dari industri dan juga pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di Indonesia sendiri pemanfaatan limbah atau pengolahan limbah ini sangat minim, sehingga sangat berdampak buruk terhadap lingkungan, terutama pada kesehatan masyarakat sekitar. Nah, sehingga kami berinovasi bagaimana caranya limbah bottom up ini digunakan. Dan di sini kami mendapatkan bahwa limbah bottom up sendiri ini dapat digunakan sebagai agregat halus yang nantinya akan dikombinasikan bersama dengan limbah cangkang kerang membentuk beton. Nah, ternyata beton ini juga dinilai cocok dan sesuai dengan model refitment yang akan kami gunakan. Limbah tempurung kelapa sendiri akan kami gunakan dalam teknologi penjernihan air, yang dimana merupakan salah satu inovasi terhadap refitment kami. Nah, di sini limbah tempurung kelapa ini nanti akan diolah terlebih dahulu menjadi karbon aktif, yang dimana karbon aktif ini akan menjadi salah satu absorben di teknologi penjernihan air kami. Nah, nantinya karbon aktif ini akan menyerap atau mengabsorpsi zat kimia berbahaya dan zat pewarna yang ada di perairan. Nah, di sini kami gunakan limbah tempurung kelapa karena di Indonesia sendiri merupakan penghasil kelapa terbesar di dunia, dan juga karbon aktif dari limbah tempurung kelapa ini kami nilai sangat sesuai dan sangat cocok sebagai absorban, terutama untuk zat-zat kimia berbahaya dan zat-zat pewarna yang ada di perairan sekitar kita. Berdasarkan data hasil perbandingan tersebut, maka kami memperoleh 5 poin perbandingan. Untuk poin 1-4 dinyatakan tidak sesuai karena tidak memenuhi standar kondisi perairan di Indonesia. Berdasarkan hasil data analisa BMKG, maka kami ketahui bahwa tinggi gelombang adalah 1,4 sampai 2,1 meter dan periode gelombang adalah 5,25 sampai 6,47 detik. Berdasarkan data hasil BMKG tersebut, maka diketahui bahwa poin 1, 2, 3, dan 4 tidak memenuhi syarat, sehingga diambil poin 5 sebagai data yang paling sesuai dengan skala 1:25. Dari refitment yang kami rancang ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama inovatif, karena merupakan produk terbaru dengan modifikasi yang lebih menarik. Kemudian originalitas, produk yang kami rancang ini murni hasil modifikasi kami dan belum pernah ada sebelumnya. Kemudian ramah lingkungan, mengusung konsep green material, praktis, memiliki kemudahan pada saat pemasangan dan instalasi setiap bloknya. Kemudian multifungsi, berfungsi sebagai pengaman pantai dan teknologi penjernih air. Kemudian ekonomis, menggunakan bahan-bahan yang ekonomis dalam menekan penggunaan biaya yang tidak efisien. Dan yang terakhir yaitu estetik, memiliki bentuk yang estetik berupa bentuk tangga untuk memudahkan akses masyarakat ke pantai.